Pada tanggal 15 Januari 2022, Gakeslab Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan musyawarah provinsi yang diadakan di Kota Palembang. Oke, selamat siang para pendengar Viga TV. Masih di acara musyawarah provinsi Sumatera Selatan dan saya Maulana Palih Samil di sini sudah kedatangan dengan Bapak Randi, Sekjen Gakeslab Indonesia, langsung datang dari pusat Jakarta. Bagaimana Pak? Selamat siang. Selamat siang, Mas Maulana. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Tadi acaranya ini sudah sampai cafe break Pak. Kira-kira pendapat Bapak tentang acara yang hari ini bagaimana? Ya, cara ini tadi dimulai dengan sesi pembukaan yang cukup baik, cukup lengkap dan sangat apresiasi dengan panitia musyawarah ke-6 2022 Gakeslab Provinsi Sumatera Selatan, di mana tadi hadir Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, bahkan juga dari pihak Kadin Palembang juga ikut hadir memberikan arahan. Saya kira suatu acara pembukaan yang sudah cukup baik tadi. Luar biasa Pak. Jadi memang banyak sekali pihak-pihak yang bermunculan dan turut memberikan kontribusi dan arahan lah ya. Betul. Wejangan-wejangan. Betul. Meskipun ya kita juga masih harus banyak belajar dari Bapak juga mungkin. Siap. Dan sebenarnya tadi juga kehadiran Ibu Kepala Dinas dan juga pihak Kadin cukup baik, artinya memberikan harapan, ekspektasi di mana mereka pihak dari dinas maupun Kadin menyampaikan hal-hal apa yang barangkali menjadi tugas dan peranan Gakeslab Provinsi Sumatera Selatan untuk kedepannya bisa berkontribusi kepada pembangunan kesehatan di Sumatera Selatan ini. Saya kira itu cukup baik sih. Ya. Berarti ada apa sih namanya bahasanya lampu hijau lah Pak ya, lampu hijau betul. Untuk peranan Gakeslab ada tempat di Sumatera Selatan ini. Betul. Untuk beberapa hal nih Pak yang mungkin teman-teman peserta Viga TV ini mempertanyakan juga dan mungkin juga pengen tahu nih beberapa hal soal Gakeslab. Gakeslab. Gakeslab ini kan banyak sekali berita simpang siur nih, apalagi waktu awal-awal pandemi. Awal-awal pandemi itu biasalah ketika masa-masa semuanya sedang sulit dan semacamnya, kira-kira tiba-tiba muncul nih Gakeslab dan semacamnya, kedengarannya seperti baru muncul, padahal enggak kan? Iya. Kita terdengar seperti mafia lah, atau importir, apalah itu bahasanya, nggak enak lah di telinga kedengarannya. Kira-kira pendapat Bapak soal ini gimana Pak? Iya, ini pertanyaan bagus sekali nih Mas Maulana. Jadi memang pada saat awal pandemi COVID-19 ini banyak beredar berita bahwa ada banyak mafia alat kesehatan. Nah, itu adalah kami dari asosiasi segera bergerak, karena menurut kami yang menjadi mafia alat kesehatan itu sebenarnya adalah mereka pengusaha-pengusaha alat kesehatan yang bukan anggota Gakeslab, pertama itu. Lalu pertanyaan sebenarnya siapa sih mafianya? Kalau pada hemat kami yang menjadi mafia alat kesehatan adalah mereka yang bergerak di luar sistem, jadi tidak mengikuti tata aturan regulasi yang ada, atau kedua memanfaatkan celah-celah dari peraturan yang ada, dan yang ketiga bahkan membuat aturan tata regulasi yang baru sehingga menguntungkan pihak-pihak tertentu. Dan kami sampaikan itu benar bukan bagian dari Gakeslab, karena kalau Gakeslab itu kami bisa sampaikan bahwa anggota Gakeslab ini mereka-mereka yang menjadi pengusaha alat kesehatan yang punya DNA khusus, yang tentu mengerti tata kelola alat kesehatan, dan kami merasa anggota-anggota dari Gakeslab adalah pengusaha alat kesehatan yang profesional dan berintegritas, punya etika. Jadi contohnya kami dari asosiasi pada saat awal pandemi juga dari pusat segera bersurat kepada seluruh anggota untuk tidak melakukan penimbunan produk, tidak mempermainkan harga, tidak mengambil keuntungan di saat kesulitan dan sebagainya. Dan tadi juga disampaikan oleh pihak perwakilan Kadin pada sambutannya bahwa memang masa-masa pandemi ini banyak juga mereka-mereka yang menjadi pengusaha alat kesehatan dadakan karena merasa adalah pada tempatnya dan mereka move dari usaha sebelumnya yang mungkin terimpact tidak baik masa pandemi dan berpikir di usaha alat kesehatan adalah tempat yang baik. Kan tetapi karena tidak mengerti sistem regulasi dan sebagainya sehingga banyak menjadi mudaratnya, tadi disampaikan oleh pihak Kadin. Jadi saya kira itu Gakeslab asosiasi pengusaha alat kesehatan yang bergeraknya dari mulai produksi, distribusi, importir, eksportir, bahkan juga di layanan punah jual seperti maintenance, kalibrasi, bahkan pemesanan alat kesehatan dan sebagainya. Cukup lengkap ya? Cukup lengkap ya, dan saya kira kalau dengan konteks itu dan anggota kami jelas izinnya dan itu nggak bisa disebut sebagai mafia ya kalau menurut kami. Kalau misalkan mendengar kata mafia dan importir
importir apa bahasa kemarin? Saya kedengar importir. Importir kronis. Importir kronis Pak, ya, kayak apa gitu. Emang kalau boleh tahu nih importir kronis itu kira-kira apa maksudnya Pak? Iya, sebenarnya sih nggak ada yang namanya importir kronis ya menurut kami, karena memang kenyataannya ekosistem industri alat kesehatan di Indonesia itu kan belum tumbuh. Gakeslab sendiri sudah bergerak sekitar mulai dari 10-15 tahun lalu untuk merubah situasi di mana memang kondisinya dari 10-15 tahun lalu itu 90% populasi alat kesehatan adalah dari impor. Hanya 10% yang produksi dari dalam negeri. 10%? Hanya 10%. Dan memang di masa pandemi ini, di awal-awal pandemi COVID kita terkaget-kaget. Ternyata kita memang tidak punya kemandirian. Industri yang ada 10% itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Di mana juga alat kesehatan ternyata komponen penting dari ketahanan bangsa dan negara. Ya. Sehingga memang sangat disayangkan sekarang perhatian pemerintah, perhatian para pemangku kepentingan mulai benar-benar nyata di saat masa pandemi, di mana sebelumnya 10-15 tahun lalu kami dari asosiasi sudah bergerak untuk segera meningkatkan kemandirian produksi dalam negeri, ya tetapi masih lambat. Syukur alhamdulillah pada tahun 2016 sudah ada Inpres 6 2016 yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, di mana di situ Inpres 6 2016 menyatakan mempercepat kemandirian alat kesehatan dan farmasi. Sudah dilakukan juga ada Permenkes 17 2017 oleh rencana di mana Permenkes 17 tersebut adalah rencana aksi untuk betul-betul meningkatkan kemandirian alat kesehatan. Jadi ya terpaksa memang harus diimpor karena kebutuhan masyarakat kan nggak bisa dihindari karena memang industri dalam negerinya belum ada. Jadi cukup menarik. Jadi sudah ada peraturan regulasi, bahkan sebelum pandemi pun sudah didorong. Sebenarnya sudah ada, iya betul. Tapi kedengarannya kayak nggak ada pergerakan sama orang-orang, padahal kelihatannya emang ekosistem kita yang susah ya. Betul. Jadi memang sesudah Permenkes 17 itu pertanyaannya adalah apa yang terjadi selama 2018, 2019 sampai akhirnya keluar COVID kan? Iya, Kenapa seperti itu? Oleh karena itu Asosiasi Gakeslab belajar, kita pada tahun 2019 akhir 2020 mengambil inisiatif untuk mengambil peran lebih aktif. Makanya secara organisasi kita juga membentuk Badan Kemitraan Ketahanan Kemandirian Alat Kesehatan Nasional, di mana fungsinya adalah menyatukan semua unsur dari triple helix, pentahelix untuk betul-betul mendorong kemandirian alat kesehatan. Saat ini kami sudah punya beberapa program seperti penciptaan Teknopark bersama dengan beberapa universitas. Kita siapkan mekanisme business matching antara para peneliti dengan produsen. Kita siapkan juga business matching antara produsen dengan distributor supaya benar-benar produk-produk alat kesehatan itu terjadi mulai dari hilirisasi bahkan juga hulunisasi, dan program-program itu segera kita jalankan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Kalau Teknopark tadi Pak, itu kira-kira hubungannya ke arah kampus Pak, apa ke arah pihak mana Pak? Ya betul, jadi Teknopark itu kita buat dalam rangka untuk mendorong kolaborasi bersama dengan pihak akademisi, dengan kampus. Ya. Saat ini kita Gakeslab sudah punya 11 MOU punya 11 MOU dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia, mulai dari Sumatera Utara, di Jawa, mungkin segera menyusul harusnya dengan di Palembang nih, Universitas Sriwijaya ya. Saya kira banyak peneliti-peneliti dari para pihak akademisi yang cukup baik, di mana bisa kita ciptakan berbagai macam program mulai dari sosialisasi, regulasi, edukasi, pemahaman yang jelas, hilirisasi, hulunisasi, di mana tujuannya adalah juga supaya para peneliti ini mengerti dunia usaha, kami dari dunia usaha juga mengerti dunia peneliti, sehingga di mana di situ ada kolaborasi yang nyata nantinya. Ada titik temu ya Pak? Jadi Betul, ada titik temu. karena titik temu itu nanti bisa terjadi kolaborasi. Nah, jadi misalnya melihat soal upaya kemandirian nih Pak, kalau misalkan saya ulik-ulik lagi, memang benar kedengarannya pemerintah itu mendorong para pebisnis alkes ini bukan hanya sebagai distributor, tapi juga menjadi produsen. kedengarannya itu kayak mudah. Iya.
orang punya bisnis model tuh gini, mau distribusi tiba-tiba suruh buat pabrik gitu. Betul. Kayak aneh. Kira-kira pendapat Bapak soal itu? Iya betul, jadi memang kita harus sikapi dengan baik. Yang diarahkan pemerintah untuk kemandirian adalah tidak juga semua kita sebagai pelaku usaha yang tadinya distributor, yang tadinya importir, eksportir, segera menjadi pabrikan, menjadi produsen. Karena kalau jadi hanya produsen, siapa yang akan mendistribusikan produk? Ya? Benar sekali. Karena memang tata kelola kesehatan kan harus kita pahami dari hulu ke hilir, mulai dari produksi, distribusi, sampai ke masyarakat, ke rumah sakit, ke klinik, ke dokter, ke pasien. Nah, jadi memang kita harus melihat kita punya peranan masing-masing. Bagi para produsen yang mereka bergerak di produksi, dari para mereka yang tadinya distributor importir yang menjadi produsen, ya monggo dipersilakan kalau punya kemampuan, punya sumber daya dan sebagainya. Tetapi kalau merasa mereka bagus yang sebagai distributor, ya kembangkan menjadi distributor yang baik. Di mana sebenarnya para produsen-produsen ini juga membutuhkan sarana distribusi. Karena kita ketahui Indonesia dengan geographically secara kepulauan, tentunya kita perlu sarana distribusi yang baik sehingga produk-produk yang dihasilkan oleh produsen ini bisa sampai ke seluruh Indonesia, bisa sampai ke rumah sakit, ke klinik, ke masyarakat, gitu ya. Wah, ini kalau misalnya membahas soal barang-barang yang sudah mau dikirim-kirim ini kerasa banget ya. Kalau misalkan ini apa panggilan jiwa nih untuk masyarakat, untuk masyarakat apa tuh kebajikan lah bahasanya. Ya. Kalau misalkan membahas bagaimana orang yang dari distributor menjadi produsen itu pilihan mereka ya Pak ya. Tapi kalau misalkan mendengar dari data statistik ya katanya impor dari sebelumnya kayak produksi kita sangat kecil. Betul. Jadi mungkin juga tiba-tiba muncul produsen. Nah kira-kira ada nggak gebrakan dari Gageslab agar mendorong orang-orang itu kira-kira gimana cara munculnya produsen-produsen baru? Ya, jadi memang betul produsen-produsen yang ada ini bisa mengembangkan diri untuk mengembangkan kapasitasnya ataupun menumbuhkan produsen-produsen baru ya. Oleh karena itu memang kita berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, misalnya dengan Kementerian Koordinasi Investasi, Kemenkomarves, dengan Kementerian Kesehatan untuk segera mendorong menumbuhkan produsen-produsen baru ya. Jadi memang saat ini banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk menjadi produsen baru bagi mereka yang mempunyai keahlian, kemampuan dan sebagainya. Demikian juga teman-teman distributor yang mungkin merasa tetap menjadi lebih cocok untuk menjadi distributor, bukannya mereka tidak bisa punya produk dalam negeri, mereka tetap bisa punya produk dalam negeri dengan cara apa? Mereka OEM, mereka minta dibuatkan produknya, produk dalam negeri oleh pabrikan-pabrikan yang ada, sehingga produsen-produsen yang ada kapasitasnya juga menjadi besar. Teman-teman distributor yang ahli hanya mendistribusi juga tetap punya produk dalam negeri dengan bahkan brand milik sendiri, OEM. Ataupun mereka juga bisa mendistribusikan produk-produk dalam negeri yang sudah dihasilkan oleh para produsen. Jadi banyak sekali kesempatan-kesempatannya ya. Jadi saling gandeng ya Pak ya? Saling gandeng itu harus menjadi suatu keharusan. Jadi keharusan untuk saling menggandeng biar bisa terjadi ekosistem alkes yang bagus. Betul. Nah, mendengar kalau misalkan keadaan yang mungkin ya kita bisa bilang ketimpangan dari berbagai geografi lah Pak ya. Karena geografi lah bahasanya. Iya. Tapi melihat geografi ini juga sekarang udah mulai banyak nih moda transportasi, servis-servis. Misalkan kayak sekarang kirim dari Jakarta ke Palembang atau semacam itu udah makin murah. Jadi kayak apa peranan jadi distributor lokal gitu? Apa fungsinya? Apa sih tempat mereka berpijak itu? Apakah jadi mata rantai yang bagus untuk distribusi? Ya, saya kira peranan teman-teman distributor di daerah itu sangat kritikal, sangat penting ya. Jangan lupa alat kesehatan itu kalau kami dari asosiasi dari Gageslab menyebutnya ada yang disebut 4K. Kualitas, keamanan, kinerja, dan ketersediaan. Jadi artinya kalau kita ngomong kualitas, keamanan, kinerja, artinya produknya itu harus dalam kondisi yang baik. Produk-produk yang sudah dihasilkan oleh produsen dengan sistem mutu yang baik, dengan CPAKB, didistribusikan harus dalam kondisi yang baik. Makanya ada CDAKB, supaya produknya dalam kondisi baik di gudang, di pengantaran, bahkan sampai ke rumah sakit. Dan jangan lupa, ketersediaan juga penting. Makanya unsur keempat kami ketersediaan. Tidak bisa kan kalau rumah sakit butuh, harus menunggu pengiriman di Jakarta. Walaupun dengan murah dan tapi ada delay waktu kan. Adalah baiknya kalau produk-produk tersebut sudah ada stoknya, ketersediaannya di distributor di daerah. Dia langsung kirim. Bahkan juga itu bisa dalam mekanisme ke depan, ongkos-ongkos kirimnya itu bahkan mungkin bisa gratis karena lokasinya kan sudah sangat dekat dengan rumah sakit, masyarakat, klinik dan sebagainya.
Jadi nanti biaya pengiriman yang dari pusat, dari produsen itu tentu bisa dalam mekanisme bisnis modelnya ditanggung oleh pemilik produk. Tetapi mekanisme biaya pengiriman dari distributornya itu nanti juga bisnis modelnya ada, bisa gratis, ongkir gratis kan itu karena sudah sangat dekat. Kan tentu kalau ongkos kirimnya dari Jakarta katakan ke Palembang, walaupun relatif dekat tetap kan ada biayanya. Tentu lebih mahal lah ya relatif gitu. Berarti masih ada tempat pijakan atau Sangat. Oh, apalagi Sumatera Selatan ini Pak ya. Kira-kira kalau misalnya dilihat dari apa sih peserta-peserta tadi, produsennya cuma satu. Iya. Kayak bagaimana pandangan Bapak melihat itu Pak? Iya, saya kira begini. Mau menumbuhkan produsen juga di Sumatera Selatan ini suatu hal yang baik, bisa dilihat hal-hal apa yang bisa dikembangkan di Sumatera Selatan, ataupun juga produsen-produsen distributor atau pengusaha kesehatan di Sumatera Selatan bisa mendapatkan produknya dari produsen-produsen yang ada di seluruh Indonesia. Ya, saya kira itu bebas-bebas saja. Toh selama ini yang penting adalah kita sama-sama berada di wilayah NKRI ini kan. Gitu. Selama satu Indonesia. Satu Indonesia, betul. Yang penting kolaborasi dan kerjasama. Betul. Oke, mungkin kira-kira itu saja Pak, mungkin pertanyaan dari saya Pak. Siap, terima kasih. Sudah terlalu banyak mengambil waktu Bapak. Terima kasih. Mungkin saya akhiri dengan mobil Tahir Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang. Sukses, Bapak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak.